Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang sudah mendengar suara saya dan melihat soal yang sudah saya berikan tadi, silakan ketik yes di grup di chat ya. Ada yang sudah melihat, silakan ketik yes di chat kalau sudah melihat materi dan mendengarkan suara saya. Oke, kita mulai. Malam ini kita akan memulai belajar lagi dengan menggunakan Zoom, dan dari materi-materi yang ingin atau yang akan kita pelajari bersama-sama, kita akan melakukan secara mendalam, ya. Juga mungkin nanti tips dan triknya akan saya berikan. Kemudian yang jauh tidak kalah pentingnya, bahwa teman-teman harus membaca materi yang sudah saya berikan sebelumnya, yaitu materi kunci ya, materi kunci yang harus sudah tamat teman-teman baca. Itu materi itu dari mana? Apa dari tidak jelas ya? Yang lain jelas nggak ya? Kita feedback dulu nih. Nah, ini ada Bu Nina, mungkin belum jelas. Oke. Jadi materi atau buku yang wajib Anda pelajari adalah materi kunci yang sudah saya berikan. Yang sudah itu wajib dibaca sampai dengan tuntas. Dan yang terputus-putus semuanya atau sebagian, ini baru seorang putus-putus katanya. Yang lainnya jelas kok. Oke, berarti kasuistik ya. Kasuistik. Oke, lanjutkan. Tidak jelas, yang lainnya jelas. Ya, dari Garut nggak jelas tanya. Oke, kita mulai. Walaupun nanti tidak jelas, teman-teman nanti bisa saya akan berikan juga rekamannya. Jadi tidak usah khawatir. Nanti rekamannya bisa teman-teman lihat di YouTube dan bisa dibuka kapan saja. Oke. Nomor satu, teman-teman silahkan ketik jawabannya apa untuk nomor satu, baru kemudian kita akan bahas. Nah, dalam membaca soal untuk soal kasus, teman-teman harus baca dulu dari apa yang ditanyakan, ya. Apa yang ditanyakan? Kenapa? Karena itu akan mempercepat kalau Anda membaca dari kasusnya dulu, kemudian baru bertanya atau mencari apa yang akan ditanyakan. Itu kemungkinan Anda akan membaca minimal 2 kali, ya, lebih dari 1. Jadi, padahal kita belajar itu tidak boleh lebih, ataupun mengerjakan tidak boleh lebih dari 1 menit. Kemarin sudah ada percobaan yang kita lakukan, bahwa ternyata membaca kasus itu membutuhkan 30 detik. Jadi kalau misalnya Anda 2 kali membaca kasus, tentunya akan menyita waktu. Nah, ini. Nah, jadi pada saat nomor satu kita mulai apa masalah keperawatan. Kalau di sini ditanyakan tentang masalah keperawatan, maka Anda akan berbicara tentang masalah prioritas yang ada dalam keperawatan. Masalah prioritasnya apa? Ya. Masalah prioritasnya apa? Kemudian baru berbicara hal yang lain.
Kenapa? Karena ini sangat-sangat krusial bahwa di soal-soal kasus itu yang menentukan adalah masalah. Masalah, sekali lagi saya ungkapkan bahwa 90% masalah itu mengacu kepada keluhan utama. Ya. Nah ini kita lihat jika ada laboratorium yang digunakan, maka itu seakan-akan si pembuat soal ingin menunjukkan bahwa penyakitnya ini. Karena di ujian kadang kita tidak mendapatkan penyakitnya, kadang ada, juga kadang tidak. Tapi kalau sudah ada laboratorium, artinya dimaklumkan penyakitnya itu seperti itu. Di sini dijelaskan HB-nya 6,4. Konjungtiva anemis dengan CRT 3 detik. Apa masalah keperawatannya? Nah, di sini yang menunjukkan adanya konjungtiva anemis, kemudian ada badan lemah, dan lain sebagainya. Apakah ini masuknya kemana kira-kira? Apakah jawabannya masuk kurang kebutuhan nutrisi? HB misalnya nutrisinya kurang. Nah, begini cara menentukan, kadang-kadang kita salah menentukan karena kadang-kadang ada oh ini nutrisi, oh ini perfusi jaringan. Ini yang membedakannya. Biasanya kalau ada soal-soal terkait dengan nutrisi, maka soal itu akan berbicara banyak tentang nutrisi. Misalnya nafsu makannya, kemudian berat badannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda atau ciri-ciri atau clue-clue yang diberikan oleh dalam soal, maka kalau ada soal seperti ini lebih cenderung ada ke si artinya. Si arti artinya tidaklah cukup pemenuhan kebutuhan cardiac output-nya. Kenapa? Karena tekanannya yang kurang. Seharusnya tekanan darah 100/60 itu sudah cukup mestinya. Tapi ternyata walaupun kita tahu cardiac output itu ada heart rate kali stroke volume. Jadi kita walaupun iya darahnya banyak, tapi cukup volumenya, tetapi elemen yang membawa darah, yang membawa oksigennya kurang, ya sama saja walaupun banyak. Jadi kita lebih cenderung kepada perfusi jaringan, ya, pada perfusi jaringan. Kemudian jangan lupa juga dari sini, kalau di sininya berubah menjadi 90, di sini berarti itu sudah tanda-tanda masuk ke pre-shock, ya. Tanda-tanda pre-shock, ingat ada 3 yang harus Anda pahami. Pasien itu stabil atau tidak, dari mulai saturasi, urin, juga tanda pita, juga termasuk dalamnya tekanan darah. Kemudian yang kedua, silakan nomor kedua, silakan untuk dijawab nomor 2. Nomor 2 apa jawaban Anda? Silakan ditulis seperti itu. Oke, yang kedua silakan. Yang kedua jawabannya ada yang B, ada yang C, ya, ada yang B, ada yang C, ada yang D, malah ada yang D. Kita coba lihat ya. Nyonya R postpartum harga 7 datang ke UGD dengan keluhan perdarahan pada jalan lahir. Dari pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva anemis, muka
tampak pucat, sugar kulit menurun, frekuensi nadi 100 ya. Kemudian frekuensi napas 22, tekanan darah 100/50. Apakah tindakan perawatan yang pertama kali pada kasus tersebut? Nah, ini ada perdarahan hari ke-7 ya, hari ke-7 di UGD dengan keluhan pada jalan lahir ya. Sebentar, saya cek dulu. Perhatikan di sini, teman-teman, kira-kira kalau Anda hari ke-7, kira-kira loheanya sudah lohea apa? Silakan yang tahu ditulis ya. Loheanya lohea apa? Lohea rubraka, albicanka, dan lain sebagainya. Silakan dicek loheanya apa. Anda harus tahu lohea, ya. Harus tahu, paham warna-warna lohea sampai kapan. Di sini sebenarnya perdarahan dinamakan perdarahan berfosfatul harusnya sampai dengan 28 jam ya. Tapi di sini masih ada keluar perdarahan. Artinya tentunya tindakan keperawatannya apa? Tindakan keperawatannya kita pasti mengacu kepada ABC. Nah, ini kasusnya adalah kasus gawat darurat ya. Oke, selesai ya. Oke. Nah, untuk lohea kan sudah ada di minmap ya. Nanti bagi teman-teman yang belum, nanti saya share lagi. Kemudian mana barusan ABC. Kalau kita lihat dari frekuensi nadi sampai dengan dari airway, breathing, tidak jadi masalah karena napasnya masih napas normal ya, segitu 22. Dia nadinya juga itu masih ada ya, masih ada 100 kali per menit. 100 kali per menit, tekanan darahnya juga ada. Artinya ini yang bermasalah ini di mana? Artinya pasti bermasalah karena ada perdarahan, berarti di masalah di circulation. Nah, di sirkulasi itu tindakannya bukan memang menghentikan obat perdarahan juga bagian dari menghentikan, tetapi kalau kita lihat apa yang kita lakukan untuk menghentikan perdarahan, memang tutup kaji super perdarahan. Kalau C itu apa saja? C itu apa saja? Kalau airway udah jelas ya, airway, breathing. Kalau C gimana? Kalau pemasangan infus sudah masuk ke mana? Ke C atau masuk ke F? Masuk ke C. Oke, nah, masuk ke C ya. Jadi pemasangannya dari jawabannya tentunya kita belum bisa memberikan transfusi darah. Kenapa? Karena tidak ada data HB. Data HB yang pasti datanya adalah data kelebihan ataupun ada pengeluaran cairan. Jadi kalau Anda logika sederhananya begini, yang bermasalah di mana? Yang bermasalah di mana? Perdarahan. Oh, perdarahan itu cairan. Cairan itu tentang cari aja terkait dengan cairan. Maka jawabannya adalah C. Itu yang sederhananya ini seperti itu ya. Cara apa ya disebut cara cepat juga enggak gitu kan, karena butuh analisa ya. Nah, silakan yang ini sama. Apakah masalah sudah ya? Oh, ini masalahnya beda ya, masalahnya dibedakan. Oke, kira-kira apa yang jadi yang nomor 3 masalahnya dengan data yang hampir mirip? Mirip. Oh, sama sih. Kan ditanya masalahnya, kira-kira apa? Ingat, tadi saya bilang pada teman-teman bahwa saya ketikan ya di sini, bahwa untuk menentukan dikatakan pasien stabil,
Itu yang pertama saturasi harus lebih dari 94 ya, 94%. Kemudian TD-nya itu harus lebih dari 90/60. Kemudian urin, jangan lupa urin 0,5 sampai dengan 1 kgbb per jam. Nah, ya. Jadi kalau misalnya Anda tinggal menghitung saja, di sini bahasanya tekanan darahnya ini sudah masuk pre-shock, berarti berarti ya, gangguannya adalah di C jawabannya ya, masa gangguan resiko shock hipovolemi. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 4, silakan. Jawaban Anda apa? Nomor 4. Nomor 4, coba cek ya jawaban Anda apa. Ada itu. Nomor 4 ada yang B, ada yang D, ada yang C. Oke. Seorang wanita 35 tahun postpartum mengalami perdarahan akibat atomia uteri. Atomia uteri ya. Klien terlihat keringat dingin, lemas, pusing dan menggigil. Tekanan darah 80/60, kemudian frekuensi nadi 100 kali per menit, suhu 37,8, frekuensi 26 kali per menit, HB6. Apakah prioritas masalah keperawatan pada kasus tersebut? Kira-kira apa masalah yang harus menjadi prioritas? Shock. Ya, tadi sudah dibilang bahwa 90/60 itu juga sudah masuk pre-shock, ini 80/60. Jadi masalah yang harus Anda atasi adalah shocknya itu. Ya. Kemudian nomor 5, saya akan bawahkan nomor 5. Oke, nomor 5, silakan. Seorang ibu bersalin multipara minggu ke 37 minggu, berusia 39 tahun, masuk ke ruang kamar, apa PK itulah. Ya. Pada jam 14 WIB dengan keluhan kencang-kencang, hasil pemeriksaan dalam menunjukkan selpik dilatasi selpik 1 cm, efasimen 25%, ketuban positif, letak kepala dengan kepala masih tinggi, pemeriksaan DJJ 11, 12, 11, terdapat kontraksi 1-2 kali tiap 30 menit. Hasil pemeriksaan dalam kedua, pukul 18, dilatasi masih 1 cm. Keadaan ini bertahan sampai pemeriksaan berikutnya pukul 3 WIB dan belum ada kemajuan sama sekali. Apakah tindakan perawatan yang tepat pada kasus tersebut? Silakan, kira-kira apa? Tindakan perawatannya, pilihannya ada melakukan amniotomi, berarti kita melakukan membuka atau memecahkan amnion, memberikan oxydrip, melakukan penilaian ulang terhadap serviks,
melakukan perubahan posisi miring kiri, SIM ya. Siapkan tindakan seksual sesar segera. Nah, untuk mempercepat pembukaan, maka karena ditanyanya adalah tindakan keperawatan, maka jawabannya adalah itu kalau di tindakan keperawatan, kalau ini memberikan opsi grip itu harus ada kata kolaborasinya. Tidak boleh kalau di kasus ya, betul di ruangan ya mungkin langsung cepret aja situasi. Tetapi di sini yang ditanyakan kalau di ujian itu yang kita lihat adalah harus sesuai dengan teorinya. Kalau ada tindakan medis maka harus ada kata-kata kolaborasi. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D. Jangan lupa ya, seperti itu cara menganalisisnya. Kemudian nomor 6, silakan nomor 6. Nomor 6, silakan teman-teman. Seorang ibu bersalin primipara berusia 21 tahun di ruang kebidanan sedang terpasang infus drip oksitosin 10 internasional unit 40 tetes per menit. Dan terlihat sangat kesakitan, pasien tampak gelisah. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 5-6 kontraksi dalam 10 menit. Tampak lingkaran bandel. Bandel itu berarti ditanda bahaya persalinan ya, ada lingkaran bandel itu pada abdomen. Apakah tindakan perawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira ini tanda-tanda ruptur uteri itu ada lingkaran bandel. Bandel. Kira-kira jawaban Anda apa? Nomor 6. Jadi kalau ada lingkar bandel itu menunjukkan adanya masalah terutama masalahnya itu bisa terjadi ruptur uteri dan lain sebagainya. Dan drip itu bisa menyebabkan distress pada bayi. Sehingga jawabannya adalah tindakannya adalah bagiannya adalah C jawabannya ya. Di nomor 6 adalah C jawabannya. Kemudian nomor 7, silahkan. Berarti kalau ada lingkaran bandel itu sudah patologis ya. Atau ingat, bandel itu sudah patologis. Jadi anak bandel itu sudah patologis. Izin Pak, alasannya apa Pak? Dampak dari oksitosin itu bisa menyebabkan, ini kan sudah adanya kontraksinya terlalu cepat juga. Kemudian ada lingkaran bandel yang menunjukkan bahwa kalau bandel itu ada yang biasanya menunjukkan kemungkinan adanya ruptur uteri. Kemungkinan ruptur uteri ada muncul lingkar bandel. Kalau dipertahankan terus diberikan kontraksi, diberikan drip, itu bisa menyebabkan yang pertama pasiennya atau anaknya itu, yang pertama ibu kesakitan, kalau ibu kesakitan mungkin bisa tahan. Yang kedua adalah anaknya yang distres. Itu yang menunjukkan bahwa ada kegawatan persalinan itu salah satu cirinya adalah lingkar bandel itu. Jadi makanya harus dihentikan. Silakan nanti ya teman-teman dicek kait dengan apa sih lingkar bandel itu, untuk apa lingkar bandel itu. Oke, nomor 6 ya. Nomor 7 sekarang silakan. Silakan nomor 7 dianalisa. Jadi Anda punya data, ada bandel, ada Braxton Hicks, itu Anda juga harus sudah paham
kata-kata ataupun istilah-istilah yang biasa di maternitas. Seorang ibu G2P1, ingat, pada saat artinya P1 itu pasiennya pernah mengeluarkan bayi atau apapun itu lebih dari 22 minggu, ya, baru dikatakan P. Nah, kalau di bawah 22 minggu itu masuknya ke abortus. Oke. Kemudian usia kehamilan 32 minggu, datang ke rumah dengan keluhan darah tanpa rasa nyeri. Darah tanpa rasa nyeri. Nah, kalau ada darah bisa nyeri, ya. Pada penulisan dalam menunjukkan belum ada dilatasi saraf. Nah, DJJ 110, tekanan darah 100/70, frekuensi nadi 88, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 37 Celcius. Tindakan yang tepat pada pasien tersebut apa? Ini biasanya kalau keluar maternitas, biasanya kalau kemarin banyak, kadang-kadang banyak maternitas, kadang-kadang banyak komunitas. Jadi kita walaupun nanti banyaknya apa, ya kita hadapi aja. Nah, belum ada dilatasi sarpik, ya. Ini minggu kedua 32 belum ada. Kira-kira apa? Kira-kira yang memang yang paling kita dicek dulu, ya. Yang pertama adalah kalau memang disuruh dengan aktivitas pasien itu darah itu berhenti, maka pilih aktivitas. Tapi kalau misalnya dengan disuruh bed rest pasiennya itu tidak membaik, maka terminasi. Tapi terminasi gimana? Ini bila DJJ-nya misalnya perdarahan terus, HB-nya menurun terus, itu juga bisa placenta previa atau placenta solusio placenta itu namanya. Yang tiba-tiba placentanya di tengah-tengah jalan lahir misalnya. Itu apa namanya? Cari lagi, ya. Jadi jawabannya adalah A, ya, tindakannya. Jadi kalau baru masuknya kalau memang dengan A itu tidak dapat, berarti kita cek dieksplorasi dari mana itu perdarahannya tersebut. Tapi yang paling mudah adalah yang respon pasien yang paling cepat adalah A. Nomor 8, silakan. Seorang ibu hamil 30 tahun dengan usia kehamilan 36 minggu datang ke poli kebidanan, ya, untuk melakukan antenatal care. Hasil pemeriksaan Leopold TFU berarti 30, berapa usia kehamilannya dalam minggu, berarti 30 kali 8 bagi 7. Silakan berapa dihitung usia dalam minggunya. TFU 30 dihitung. Silakan, ada yang sudah dijalankan. Nggak boleh nggak dijalanin, nggak boleh nembak, harus dihitung, ya, harus dihitung, benar-benar dihitung. Yuk dijalankan. TFU-nya 30, berarti 34. Ini ada 34 minggu. Bu Tita boleh dijalankan supaya teman-temannya takut ada yang lupa. Jangan lupa rumusnya. Rumusnya ada yang masih 30 dibagi kali 8 bagi 7, ya. Begitu, ya. Kalau dalam bulan dibagi 2 aja. Bulan. Dibagi 4. Bagi 4.
bagi 4 aja. Ya, bagi 4. Oke, gitu ya. Berarti benar ya. Sudah pada bisa sekarang. Oke, kemudian kepala sudah masuk PAP. Jangan lupa Leopold 1 sampai 4 harus sudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Kemudian kenaikan berat badan, cara menentukan berat badan pada ibu dan berat badan janin juga harus sudah bisa Bapak Ibu. Kemudian bulan lalu tinggi apa? 3.600, LLA 25,5 cm, edema ekstremitas positif, itu UDI negatif, tekanan darah 110 tadi relatif normal ya. Apakah promosi kesehatannya? Nah, promosi kesehatan berarti ini pencegahan level apa? Primer, sekunder, atau tersier? Kalau promosi kesehatan. Promosi kesehatan, primer, sekunder, tersier, kira-kira. Wah, ini macam-macam. Oke, saya ulangi ya. Di sini aja deh. Primer itu terdiri dari whole promotion dan specific protection atau perlindungan spesifik, spesifik ya, perlindungan spesifik, misalnya imunisasi, vaksinasi. Sekunder itu early diagnosis dan prompt treatment, artinya penemuan dan pengobatan dini segera lah ya. Kemudian yang keduanya adalah pembatasan kecacatan. Yang ketiganya, kemudian yang tersiernya itu ini masuk ke rehabilitasi. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau ada pertanyaan, apakah pencegahan primer? Kalau pencegahan primer berarti kita akan berbicara tentang health promotion. Jadi di sini berbicara tentang health education sama saja ya. Kemudian perlindungan spesifik, kalau misalnya soalnya misalnya perawat menggunakan masker N95 misalnya, itu merupakan pencegahan apa ya, sama aja primer. Kalau misalnya screening, kemudian pengobatan itu juga bagian dari sekunder. Dan pembatasan kecacatan, misalnya pasiennya dibatasi, misalnya tidak dibiarkan ada cacat langsung, misalnya dioperasi, tiba-tiba dioperasi pasien supaya tidak terlalu berbahaya. Kemudian tersier, dia mengembalikan sebagai fungsinya. Jadi kalau di sini adalah ibu hamil antenatal Leopold, ini DJ-nya ininya masih normal. Ini kira-kira masalahnya apa? Jawaban Anda kalau kita lihat dari sini. Jadi kalau ditanyanya adalah apa pendidikan kesehatan yang cocoknya, kita tinggal masalahnya apa. Taksiran berat jadinya 3.600. 3.600. Jadi kalau BB, kira-kira ibu boleh nggak makan ya
ini berlebih ya, badan anaknya terlalu besar gitu ya, terlalu besar. Jadi dia dikurangi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat banyak, ya, banyak. Karena yang jadi masalahnya itu adalah di berat badan janinnya yang terlalu besar gitu ya. Ini berat badannya ini yang terlalu besar ini, ya, berat badan janinnya. Taksiran berat janin itu yang terlalu besar ini. Kalau misalnya gimana ngelahirinnya. Gitu. Jadi karena ini masih minggu keberapa ini? Ke 36, itu maka berarti kita disuruh membatasi makanan-makanan yang banyak mengandung gula juga ya, konsumsi karbohidrat yang berlebihan, bisa dari gula, bisa dari makanan-makanan yang lain. Jadi jawabannya kira-kira apa? A atau B? Karena B. tanda-tanda untuk garam itu hipertensi tidak ada di sini. Berarti jawabannya adalah B. Supaya tidak baby giant dia besar babynya. Jadi jawabannya adalah B. Nah yang kita lihat adalah taksiran berat janinnya itu juga 3.600 gram. Kemudian kalau edema ekstremitas di bawah normal lah, karena ini sudah masuk ke PAP lah ya, sudah turun ya normal. Yang penting tidak edema di fitting uding di yang lainnya, misalnya ekstremitas ya kita harus bawah aja paling, ya fitting udingnya tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian nomor 9, silakan teman-teman. Nomor 9. Seorang ibu bersalin 39 tahun sedang mengalami perdarahan kala 3 persalinan. Keadaan ibu sangat lemah, sadar kompromentis. Dari hasil pemeriksaan tekanan TV, tekanan darah 90/60, pressure nadinya udah jelas nih, pasien musok nih. Suhunya 36,7 dingin. Ini napasnya 18 per menit, tampak pucat, akra dingin, punduk vital tidak kontraksi, terdapat perdarahan aktif pada episiotomi. Masalah keperawatan utamanya kira-kira apa? Kira-kira apa? Juga perdarahan, berarti kira-kira yang terjadinya berarti masalahnya apa? Resti, shock, hipovolemi, ya, hipovolemi. Karena di sini sudah menunjukkan tanda-tandanya ya, sudah hampir ini perdarahan. Jadi jawabannya D. Nomor 10. Nomor 10. Seorang ibu bersalin 39 tahun mengalami perdarahan skala 3. Persalinan keadaan ibu sangat lemah, darah kompartmentis. Dari hasil pemeriksaan TTP 90/60 masih nadi, tachikardi yang jelas, suhu dingin, napasnya juga 18, kulit pucat, akra dingin, punduk udara tidak berkontraksi. Terdapat perdarahan aktif pada luka episiotomi, maka apa tindakan perawatan yang harus dilakukan? Tindakan pertama kali. Tindakan pertama kali. Kira-kira apa? Nomor 10. Tindakan apa? Ingat pendekatannya ABC, karena di sini sudah shock ya, apa shock ya? Pendekatannya ABC, ABC, ABC. Jadi E jawabannya. Dari 10 soal, ada yang benar 10? Ada yang benar diketik? Siapa yang dapat 10? Saya tidak. Oke, kita lanjutkan nomor 11.
Nomor 11. Seorang perempuan 25 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke poli hamil untuk pemeriksaan kehamilan. Keluhan kaki bengkak, hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 90 per menit, kepala janin sudah memiliki PAP, kaki edema dan terdapat varises, berat badan pertama 28 kg, urin protein positif. Masalah utama pada kasus di atas adalah kira-kira apa misalnya positif urin. Kira-kira apa? Masalah gangguan penutrisi kita tidak bisa melihat, ya, kaki bengkak, gangguan sedimen cairan dan elektrolit, oke, kaki bengkak dan sebagainya. Integritas kulit tidak ada, ya, di mana resti terjadi preeklamsi, resti cedera janin. Yang memungkinkan adalah, yang paling memungkinkan adalah karena di sini sudah 130/80, di mana yang dikatakan hipertensi itu 140, 145, ya. Kemudian edema juga ada urin positif, ada urin, ya, ada ciri-ciri edema, ciri-ciri eklamsi, preeklamsi, Anda harus sudah tahu. Jadi ciri-cirinya sudah paham, jadi berarti resti preeklamsi, masalah perawatan utamanya. Kemudian 12, silakan. Nomor 12. Seorang perempuan 23 tahun G1P0 dengan usia kehamilan 13 minggu, dirawat di RS dengan keluhan perdarahan disertai dengan rasa mulas pada perut bagian bawah. Pada pemeriksaan dalam didapatkan osteouteri terbuka, selaput ketuban teraba, pulut uteri tidak teraba, di atas sintesis, tekanan darah 110/60, nadi 92, RR, ekspresi rate 20, HB10, tindakan yang tepat pada kasus tersebut apa tindakannya? Kira-kira HB-nya masih dianggap normal karena hemodilusi atau akibat adanya penambahan cairan, ya, masih dianggap normal. Osteouteri terbuka, kira apa? Fundus uteri tidak teraba pada sifisis, kira-kira apa yang terjadi? 13 minggu tidak teraba, ketuban teraba, jadi si vagina sudah terbuka, ini sudah terbuka, mulut uteri sudah teraba, berarti sudah turun, ya. Di atas sintesis, tekanan darah, berarti cek ini sudah turun nih. Jadi kolaborasi, ya, kolaborasi yang medis interpretasi. Karena osteomuterinya sudah terbuka. Jadi nomor 12. Nomor 13, silahkan Anda berhitung. Anda silahkan dihitung itu HPHT-nya.
Ini tanggal 28 ya, 28. Pakai rumus ya, silakan teman-teman nomor 13. Teman-teman nomor 13 pakai rumus, dijalankan, ditulis supaya Anda mengingat lagi. Untuk nomor 13, nggak nembak ya. Walaupun di ujian Anda boleh nembak, tetapi lagi latihan Anda nggak boleh nembak. Tulis dengan rumus-rumusnya. 13 tidak ada jawaban, Pak. Harusnya kan tahun ditambah Ada 1. Pak, soalnya ini kan Februari cuma 28 hari. Jadi kalau ditambah 7. Kalau tahun nggak harus dia ditambah 1, Pak. Hitung 2020 Ya, semuanya. Oke, itu ada bagus. Jadi teman-teman gimana? Jawabannya gimana? Jawabannya nggak ada yang benar, soalnya tahunnya tetap 2020. Tapi benar, Pak. Tanggal 7 bulan 11 tahun 2020 kan ditambah 9 ya. 28 Februari kan hanya 28 hari. Ditambah 7 berarti tanggal 7. Yang bulannya ditambah 9 jadi 11. Tetap tahun 2020 Tahun berarti nggak ditambah. Jadi kesimpulannya yang mana? Yang C. C atau B? C. Itu kan Februari 28 dan hari, E, Pak. Dan E. Yang B. C dan E. Ayo nanti dicari lagi, kita sama-sama nyari ya. Saya juga kadang-kadang lupa nih. B atau C? Tetap C, Pak. Soalnya C, kan Pak. Februari hanya 28 hari. Ditambah 7 berarti tanggal 7. Ditambah 7, tanggal 7 ya. Oke, nanti saya cek ulang ya. Jadi walaupun tidak dianggap nanti harus ke 32 ya, enggak ya? Ke 32, ke 30 berarti kurang 25, enggak ya? Jawabannya C ya. C, Sepakat Pak. ya? C, Pak. C, Pak. C. Jadi kan masih ya, kita pakai logika aja. Kalau masih Februari 9 bulan itu juga masih masuk ke bulan itu kan? Ke tahun itu. Kita pakai logika, jadi masih masuk. Tinggal masalahnya 28 ini. Oke, C jawabannya ya. Masih masuk. Oke, nomor 14. Silakan. Nomor 14. Nomor 14. Ketika Anda menolong bayi baru lahir, Anda melihat bahwa bayi yang Anda lahirkan tubuhnya berwarna merah, tetapi akralnya sianosis. Pernapasannya pelan, tidak teratur, bayi tampak berhenti sesekali fleksi, anggota geraknya, nadi 100, Apgar skor menit 1 adalah 4-6, tindakan perawat pertama kali yang Anda lakukan adalah nomor 14, kira-kira apa? Kira-kira apa? Kira-kira nih. Berarti kalau Apgar skor 1, artinya pasiennya sudah keluar ya? Sudah lahir ya Pak, ya, anaknya sudah lahir. Kemudian kapan kita melakukan suction, penghisapan? Begitu kepala keluar ya? Begitu kepala keluar, diikuti dengan putaran paksi dalam. Apa sih lagi? Ya, APN saya lupa. Ya. Kemudian skor Apgarnya 6, 4-6. Anda normalnya tentunya harus sudah paham
Pernapasan pelan tidak teratur, pelan tidak teratur. Berarti kira-kira apa? Pengeringan pertahanan suhu, berikan oksigen, melakukan rangsangan taktil, melakukan rotasi, sampai ini juga ada. Nah, ini juga ada, kenapa harus pakai denyut? Jadi kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Pernapasan pelan tidak teratur. Bayi merintih, fleksi, kira-kira apa ya? A. Ya, jawabannya adalah A. Karena yang lain di B, di breathing juga bermasalah, yang masih merintih, walaupun napasnya ada, tapi pelan. Ya, tetap masih dihisap lendir, ya. Lendir. Karena di sini pelan tidak teratur. Ada pasiennya mengalami cyanosis, berarti ya. Cyanosis. Nomor 15. Ya, nomor 15, silakan. Seorang laki-laki berusia 5 tahun diantar orang tuanya ke UGD dengan keluhan buang air cair lebih dari 8 kali sehari, hasil pengkajian anak rewel, mata cekung, mukosa bibir kering, turgor jelek. Nah, ini sudah ada turgor jelek. Terjadi distensi abdomen suhu 38,3, di mana kita belum bisa menentukan hipotermi, ya. Frekuensi nadi 88 kali per menit, berat badan 17 kg. Kalau 17 kg berarti cairannya harus berapa? Nah, itu nanti silakan Anda hitung dengan menggunakan, kemarin saya sudah membuat video yang dari Holiday Segar, ya. Bukanlah Segar, Holiday Segar. Itu sudah saya berikan di YouTube, silakan dicek di YouTube. Bimbel Kanduru di YouTube-nya nanti sudah ada cara menghitung kebutuhan cairan untuk bayi. Kita berarti tinggal melihat masalahnya apa di sini. Ada turgor jelek, ya. Berarti kalau demikian berarti karena turgornya IGD langsung berarti pemberian otomatis pendekatannya ABC juga tetap, berarti airway breathing circulation. C, D jawabannya. Ya. Nah, ini 17 kg, berat badan 17 kg, berarti kebutuhan cairannya berapa? 17, 7 kali 5, 1.300 ya. 1.300 ya. Ada yang setuju 1.300 kebutuhan cairannya? Oh, 1.350, benar. Menghitungnya gimana? Ada teman-teman yang belum paham nih, untuk yang Holiday Segar, ya gini, 10 kg pertama kali 100, kemudian 10 kg kedua kali 50, dan 10 kg selanjutnya selanjutnya kali 20. Jadi kalau pada saat kita lihat 17 artinya ini sama dengan 10 tambah 7. Berarti sama dengan yang 10 kali 100 sama dengan 1000. Kemudian yang 7 kali 50 sama dengan 350. Jadi ditotalkan menjadi 1.350 mililiter. Itu kebutuhan per 24 jam. Izin Nah, Pak, ini kan 17 kg Pak. Terus kenapa? Yang jadi masalahnya apanya? 10 kilo pertama sama 7 kg kedua, mungkin kayak gitu bukan Pak? Ini namanya deret. Jadi kalau misalnya berapapun angkanya, tapi masuk 10 kg per 2, ini gini. Hitungnya gini. Kalau Anda masih pusing urusan deret, nih, kalian belajar di CPNS ya.
Sini 1, ini 10, nih 10. Nah, ini dari sini namanya 10 kilogram pertama. 10 kilogram pertama. Dari sini sampai sini, pakai biru ya. Dari sini ke sini, ini 10 kilogram kedua. Jadi mau berapa, mau 2, mau 3, mau 4, mau 7, itu termasuk kepada deret 10 kilogram kedua. Yang di sini ini adalah lebih selanjutnya. Jadi kalaupun di sini adalah 8, itu termasuknya adalah masuknya ke sini 10 kilogram pertama. 10 kali 8 kali 100. Kalau misalkan di sini 8 kilo. Tapi kalau misalnya di sininya adalah 12 kilo, berarti otomatis 1000 udah jelas kan, 10 itu udah jelas 1000. Berarti sisanya ada 2. 2 kali 50. Nah, jadi 1100 gitu. Jadi ini bukan 10 harus 10, tidak. Ini namanya deret ya, menghitung deret. Seperti itu. Misalnya pasiennya 35 kilo. 35 kilo. Ini kita sudah bisa cepat. 20 itu 1.500. 1.500. Jelas itu 1.500 kalau 20. Berarti ada 15. 15 kali 2 kan 20 kan? Nah, di sini 20 nih. 20 berarti 300. Jadi totalnya adalah 1800. Begitu. Ya. Cara menghitungnya seperti itu. Begitu Baik, sampai dengan nomor 16. Mudah-mudahan untuk nanti Anda bisa lihat cara di rumus ininya sudah saya berikan di YouTube, namanya pemberian cairan pada anak. Oke, pemberian cairan pada anak, gambarnya gambar anak, itu ada Solidesgar. Silakan dipahami. Dan besok kita akan lanjutkan pembahasan, jadi kita langsung pembahasan, jadi pukul 7 kita sudah langsung Zoom. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi kita lanjutkan. Jadi kita benar-benar 1 jam ini hanya 15 soal. Tapi nggak apa-apa, yang pasti dalam itu kedalamannya. Ya, pelan-pelan aja. Terima kasih untuk malam ini. Kita akhiri untuk malam ini. Besok berarti kita tinggal pembahasan soalnya. Jawabannya apa tadi, teman-teman? Malah saya belum jawab ya. D. Jawabannya berarti tadi sudah jelas. ABC, ingat ABC selalu di mana-mana ABC. ABC konsepnya kalau masuk IGD pendekatannya ABC. Dah, selesai itu aja. Demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. Makasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Atur nuhun.